Pengembangan usaha. 1. Pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan aktivitas yang dilakukan terhadap suatu usaha atau bisnis agar berkembang menjadi lebih baik dan dapat mencapai puncak kesuksesan. Bukes dan kapur ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan keuntungan. Stanford, pengembangan usaha adalah aktivitas yang menyediakan produk barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha. 2. Unsur-unsur pengembangan usaha. Unsur-unsur pengembangan usaha dapat dibedakan menjadi dua. Adapun kedua unsur tersebut dapat berasal dari dalam dan luar perusahaan. Unsur dari dalam. 1. Adanya niat dari wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 2. Mengetahui suatu teknik dalam memproduksi barang, seperti jumlah barang yang harus diproduksi, teknik yang paling tepat untuk mengembangkan produk, dan lain-lain. Unsur dari luar. 1. Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. 2. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang menurutnya baik atau kondusif untuk usaha. 3. Tingkatan-tingkatan pengembangan usaha. 1. Tingkat produk. 2. Tingkat komersial. 3. Tingkat korporasi. 4. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengembangan usaha. 1. Aspek strategi. 2. Aspek manajemen pemasaran. 3. Aspek penjualan. 5. Analisis masalah dan solusinya dalam pengembangan usaha. 1. Faktornya kurangnya permodalan. 2. Kesulitan dalam pemasaran produk. 3. Persaingan usaha yang semakin ketat. 4. Kesulitan bahan baku. Dan 5. Kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli. Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha. Selain permasalahan dan solusi yang harus dipahami, Anda juga harus mengetahui langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan usaha sebagai berikut. A. Fokus pada satu produk. B. Kembangkan lini produk untuk melengkapi produk yang sudah ada. C. Mencari metode atau cara untuk meningkatkan penjualan ke pasar konsumen. D. Mulailah untuk mempekerjakan seseorang, karyawan part-time, atau sebagai lepasan. E. Membuat website untuk mengiklankan produk barang dan jasa secara online. F. Melakukan konfigurasi bisnis. G. Mulai memasarkan ke pasar yang lain. B. Angka pengembangan usaha dengan sistem informasi. Berikut hal-hal yang harus dilakukan bagi bisnis dengan bantuan teknologi. 1. Mempromosikan produk. Dengan adanya media, produk dapat memperkenalkan ke daerah-daerah berbeda tanpa perlu membayar biaya tiket yang mahal. 2. Membangun dan menjaga relasi bisnis. Melakukan komunikasi online melalui aplikasi online messenger seperti Line, WhatsApp, dan sebagainya. 3. Mengontrol jalannya bisnis. Saat di dalam kantor, Anda dapat memantau pegawai dengan menggunakan software untuk mengawas jaringan seperti Radmin. 4. Mengelola keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan perusahaan menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Sekarang Anda dapat dengan mudah membuat laporan tersebut dengan Microsoft Office. 5. Analisis. Sekarang Anda dapat melihat perkembangan bisnis dari depan layar saja, hanya dengan menyediakan komputer atau laptop dan memasang jaringan internet. Menjaga keamanan data. Data yang awalnya hanya berbentuk tulisan dan mudah rusak, sekarang dapat disimpan dalam bentuk file di flash drive, hard disk, laptop, atau komputer. Menerapkan sistem informasi ERP. Kebutuhan dalam mengefisiensi waktu sekaligus biaya membuat wirausaha merasa perlu untuk menerapkan teknologi dalam setiap lingkungan kerja. Evaluasi perkembangan usaha. Evaluasi merupakan usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di awal usaha. Karakteristik evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.
Karakteristik evaluasi sebagai berikut. 1. Fokus nilai. 2. Interdependensi fakta nilai. 3. Orientasi masa kini dan masa lampau. 4. Dualitas nilai. Fungsi evaluasi: memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. 2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Jenis-jenis evaluasi. Evaluasi apa yang mengembangkan penjualan atau yang dihasilkan tenaga di lapangan dengan tujuan dan target penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, evaluasi dibagi menjadi 3. A. Evaluasi pada tahap perencanaan. Kata evaluasi sering digunakan pada tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif. B. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. C. Evaluasi pada tahap pasca perencanaan. Pengertian evaluasi ini hampir sama dengan pada tahap pelaksanaan. Perbedaannya hanya pada yang dinilai dan dianalisis. Tujuan evaluasi usaha: 1. Memberikan masukan bagi perencanaan usaha. 2. Memberikan masukan pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan usaha. 3. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian usaha. 4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat usaha. 5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan, pengawasan, supervisi dan monitoring bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana usaha. 6. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi usaha pendidikan luar sekolah. Evaluasi kelayakan usaha. Evaluasi kelayakan usaha adalah suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan dan apakah akan memberikan hal seperti yang diharapkan. A. Kegunaan evaluasi kelayakan usaha. 1. Membantu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. 2. Memperkecil resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan prestasi yang bersangkutan. Tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. 1. Analisis aspek pasar. Analisis aspek pasar bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. A. Penentuan pasar. Berikut kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar sasaran. 1. Pasar tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat penghasilan dan akses pengelolaan pasar tertentu. 2. Pasar sasaran. Bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan. 3. Pasar potensial adalah sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran besar. B. Peramalan permintaan. Metode peramalan permintaan dibagi menjadi kelompok utama, yaitu 1. Metode kualitatif, metode yang tidak menggunakan data berupa angka. 2. Metode kuantitatif, metode yang menggunakan data kualitatif atau angka untuk peramalan. Peramalan angka adalah statistik, antara lain peramalan menurut sektor pengguna. 2. Analisis aspek teknis. Analisis aspek teknis adalah penentuan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. A. Jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. B. Teknologi yang harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. C. Pilihan jenis teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli, pengadaan bahan baku, dan bahan penunjang. B. Pemilihan teknologi hendaknya dikaitkan dengan memperhatikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian mesin serta perawatan yang dibutuhkan. E. Perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain di tempat lain sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut telah dapat digunakan dengan baik.
Analisis aspek finansial. Analisis aspek finansial digunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan evaluasi investasi diantaranya adalah aliran kas atau cash flow, yakni pendapatan pengeluaran yang terjadi sebagai akibat pengadaan dan pengoperasian suatu proyek dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren jumlah, hubungan, serta alasan perubahan tersebut. Perbandingan rasio keuangan. 1. Membandingkan rasio 1 tahun dengan rasio tahun-tahun sebelumnya. 2. Membandingkan rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio yang sama dari rata-rata industri. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan tersebut untuk dapat memenuhi atau mengembalikan kewajiban-kewajiban keuangan jangka pendek. Adapun yang termasuk dalam analisis rasio likuiditas sebagai berikut. 1. Cash ratio, 2. quick ratio, 3. queen ratio, 4. working capital to total asset ratio. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Adapun yang termasuk dalam rasio solvabilitas sebagai berikut. 1. Total debt to equity ratio merupakan bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Long term debt to equity ratio merupakan bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Rasio aktivitas. Aktivitas dicerminkan oleh frekuensi dana yang tertanam dalam suatu aktiva dan berputar selama satu periode tertentu. Adapun yang termasuk dalam rasio aktivitas sebagai berikut. 1. Working capital turnover merupakan kemampuan modal kerja perusahaan berputar dalam satu periode siklus kas perusahaan. 2. Total asset turnover merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu. Rasio rentabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur laba atau keuntungan yang diperoleh dari modal yang digunakan untuk operasi tersebut atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut atau dihubungkan dengan modal sendiri. 1. Net profit margin merupakan keuntungan neto berupa penjualan. 2. Gross profit margin merupakan laba bruto berupa penjualan. 3. Operating income ratio merupakan laba sebelum bunga dan pajak oleh setiap rupiah penjualan. Evaluasi kemajuan usaha. Evaluasi kemajuan usaha merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Evaluasi berangkat dari kegiatan monitoring setiap proses dalam usaha yang dijalankan. 7. Monitoring dan evaluasi usaha. Hal yang menjadi dasar setiap pelaku usaha untuk maju adalah keyakinan diri bahwa mampu untuk maju dan sukses dalam bisnis. Adapun hal-hal yang perlu dievaluasi dalam usaha sebagai berikut. A. Posisi keseluruhan usaha. 1. Jumlah harta modal pendapat usaha. 2. Pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. 3. Rata-rata pengeluaran dalam sebulan. 4. Jumlah utang-utang pada pihak lain. B. Kemajuan atau kemunduran usaha. Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha. C. Lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Caranya, berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun. Carilah di mana kira-kira letak kesalahannya sehingga bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya dan bisa segera melakukan penyehatan agar usaha dapat kembali berjalan baik. D. Pikirkan target usaha selanjutnya. 8. Waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi usaha. Evaluasi perkembangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa waktu atau kondisi, yaitu A. Secara rutin berkala Anda dapat melakukan evaluasi bulanan, triwulan, atau tahunan. B. Secara insiden evaluasi. Ini dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasa cukup signifikan pada usaha Anda. 9. Membuat bagan. Perkembangan usaha bagan yang dimaksud dalam perkembangan usaha adalah sebuah representasi data yang disajikan dalam bentuk grafis, dapat berupa objek ataupun grafis.
Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Fungsi dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan, serta menunjukkan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. 1. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement pada perusahaan merupakan hasil kegiatan akuntansi, yaitu siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Berikut pengertian laporan keuangan menurut ahli. A. Kasmir. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini yang atau periode berikutnya. B. M-Sadli. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi dan informasi historis yang di dalamnya terdapat proses identifikasi, pengukuran, dan laporan informasi ekonomi. C. Munawir Sazali. Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat memonetisasi data keuangan. 2. Manfaat laporan keuangan. Laporan keuangan harus mudah dipahami oleh para pengguna paling melihat karena hal ini berhubungan dengan kelangsungan hidup sendiri ataupun bagi perusahaan. Laporan keuangan harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan yang memiliki identitas pelapor serta adanya kemauan para pengguna. Berikut adalah manfaat laporan keuangan jika dilihat dari sudut pandang beberapa pelaku usaha. A. Manajemen perusahaan. Dengan mengetahui laporan keuangan perusahaan tersebut, maka pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui dan memastikan bahwa semua proses telah berjalan dengan baik. B. Pemasok atau supplier. Dengan adanya informasi yang disajikan, supplier dapat mengambil keputusan apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan membayar sesuai dengan waktunya atau tidak. C. Pemberi jaminan atau kreditor. Kreditor menilai suatu perusahaan sebagai bahan acuan untuk menolak ataupun menyetujui pinjaman yang sudah diajukan. D. Investor menjadikan perusahaan atau memikirkan tindakan yang dilakukan, apakah suatu perusahaan akan membeli, menjual, atau akan tetap menahan modal tersebut. E. Karyawan. Dengan mengetahui adanya informasi tersebut, para karyawan akan mengetahui stabilitas dan profitabilitas keuangan sebuah perusahaan. F. Pelanggan. Para pelanggan dapat melihat seberapa besar kelangsungan hidup perusahaan tersebut serta prospek diingatkan dialami oleh perusahaan tersebut. G. Masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui perusahaan atau lembaga mana saja yang memiliki ruang ada informasi keuangan dapat memungkinkan untuk menerima sebuah lamaran pekerjaan dari masyarakat. H. Pemerintah. Setiap bisnis urusan yang sudah terlalu wajib ada pemerintah untuk membayar pajak. 3. Karakteristik laporan keuangan. A. Relevan. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki manfaat dan sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh para pengguna laporan keuangan. B. Keandalan atau reliability. Kualitas dari informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan menyebabkan para pengguna informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang disajikan. Keandalan dalam suatu informasi memiliki beberapa pengaruh, diantaranya 1. Kejujuran dalam menyediakan informasi. 2. Substansi mengungguli bentuk. 3. Netral. 4. Mempertimbangkan sehat. C. Dapat dipahami atau understandability. Informasi yang berkualitas merupakan informasi yang tepat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. D. Dapat dibandingkan. Suatu laporan keuangan dapat dibandingkan bila informasi yang disajikan mendapat saling dibandingkan seperti antar pribadi maupun antar perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan. Adapun menurut pertanyaan standar akuntansi keuangan PSAK, nomor 1, laporan keuangan terdiri dari 4 jenis, yaitu A. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik pada akhir bulan, kuartal, semester, atau tahun. 1. Aset atau aktiva. 2. Kewajiban atau utang. 3. Ekuitas. Biasanya, neraca dibuat pada tanggal 31 Desember atau tiap akhir bulan. Adapun bentuk neraca terbagi dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Skontro. Bentuk skontro atau disebut juga bentuk perkiraan. Dalam bentuk ini, neraca mempunyai 2 sisi, yaitu sisi kiri
dan sisi kanan. Sisi kiri untuk melaporkan harta dan sisi kanan untuk melaporkan utang dan modal. 2. Stafel. Bentuk stafel atau disebut neraca bentuk laporan. Dalam bentuk ini neraca hanya memiliki satu sisi, harta, utang, dan modal disusun secara berurutan dari atas ke bawah. B. Laporan laba rugi. Isi laporan keuangan. A. Pendapatan yaitu uang tunai atau tagihan yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan dan akan menambah jumlah modal perusahaan. B. Beban yaitu harta yang habis digunakan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan selama jangka waktu tertentu. Beban dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Beban usaha merupakan beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan usaha. 2. Beban di luar usaha merupakan beban yang terjadi secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan usaha. 2. Bentuk laporan laba rugi. Bentuk tunggal. Dalam bentuk single step, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha disajikan dalam satu kelompok. Demikian juga dengan beban usaha dan beban di luar usaha. Standar laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia terdapat 4 pilar dalam SAK sebagai berikut. A. PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Report Standard, adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar ini digunakan untuk badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan.